itu bisa berupa estetika. Kalau dari warna bisa melihat dari realitasnya, dari sifat kealamiannya, bisa juga dari bentuk, apakah bentuk abstrak, bentuk alami, atau visible bisa berupa suatu tema. Tema-tema yang dipasang di dalam suatu desain, nanti kita akan lihat ada tema di dalam desain interior, di dalam desain produk, membuat ponsel, membuat PowerPoint, membuat blog, itu ada tema-tema yang membuat orang bisa menerima. Jadi diberikan suatu nilai masukan berupa tema. Nilai prinsip berikutnya adalah simbol. Berapa orang senang menggunakan simbol, simbol dalam bentuk desain, gambar, dalam bentuk tarian, berapa simbol diberikan. Kemarin itu ada mahasiswa yang sudah lulus, itu menggunakan simbol-simbol pada bentuk jurus Naruto ya, itu simbol. Ada juga yang menggunakan simbol-simbol pada tarian yang disebut dengan sigil. Sigil itu adalah simbol tarian yang berupa mantra, ya ada macam-macam ya. Simbol dalam bentuk gerak, dalam bentuk gambar. Ya ada sigil, ada juga dalam bentuk gambar. Kemudian ada lihat dari sisi simetri. Simetri menentukan desain, baik simetri untuk Marta maupun Trimarta, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian nilai untuk suatu penerimaan itu juga bisa berupa dari fungsi bisnis. Kita bisa memberikan dalam sisi fungsi sebagai promosi, sebagai mencari target marketing yang lebih tepat, atau untuk nilai-nilai tertentu yang mungkin tidak termasuk kepada nilai semuanya, yaitu ilusi. Misalkan di sini saya berikan contoh, nanti ada Christian Dior itu menggunakan metode gambar berupa ilusi. Macam-macamnya supaya orang tertarik dan bisa menerima dan bisa memenangkan daya saing. Itu disebut dengan perceivable. Perceivable tidak diajarkan di S1 karena di S1 tujuannya buat suatu karya desain untuk ilmu. Sedangkan di S2 itu tujuannya selain untuk keilmuan juga untuk bernilai jual. Ya, dan nilai bisnisnya. Jadi perceivable lebih banyak kepada nilai bisnis. Cara meningkatannya, suatu nilai perceivable itu bisa dari sisi detail ya. Ada orang yang memang senang detail, ada meningkatkan kegunaan supaya lebih mudah. Kalau desain produk itu supaya lebih ergonomis ya. Tidak membuat orang yang menggunakannya sakit-sakit badan, tapi disesuaikan dengan kelemahan dari tubuh manusia, ergonomis ya. Kemudian juga bisa berupa suatu modifikasi baru ya. Kita membuat suatu nilai yang memiliki nilai kegunaan lebih. Sebentar deh, masuk lagi. Oke. Bisa juga feasible itu berupa nilai lebih mudah untuk diselesaikan atau finishability. Kita bisa membuat desain sehingga lebih cepat menggunakan beberapa teknologi, atau kita merupakan suatu nilai update. Jadi lebih mudah untuk diselesaikan atau lebih mudah diupdate. Ada beberapa karya desain yang bisa diupdate atau diperbaiki. Misalkan karya rumah bisa direnovasi, itu adaptability. Atau dalam sisi internet, nilai perceivable bisa berupa searchable, dapat dicari, dapat diketemukan. Jadi kalau orang mencari desain kita, sekarang lewat internet ada portfolionya yang bisa dilihat. Accountability ini merupakan sisi tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadi masyarakat seni, masyarakat umum, ini merupakan accountability. Yang berikutnya ada memenuhi suatu segmen. Jadi ekspektasi dari satu segmen, fulfill marketing segment expectation. Jadi keinginan pasar seperti apa, ini biasanya desain produk ya, baju, fashion, itu banyak sekali yang ingin bentuknya apa, kita mengikuti terus. Jadi kita mengikuti semua keinginan dari segmen pasar ya. Jadi harus tahu segmen pasarnya apa, apakah pasar yang kecil, niche market, atau pasar luas. Nah, itu kita mengikuti. Yang terakhir tentunya quality. Quality untuk direproduksi. Banyak perusahaan IT design pada saat mereproduksi itu tidak membuat quality yang terjaga. Nah, sekarang kita harus membuat quality yang terjaga pada saat direproduksi. Jika kalau ada permintaan
pembelian yang baru, ini biasanya desain-desain massal ya, itu kualitasnya harus sama. Jadi menjaga kualitas pada saat kita direproduksi desain kita atau kita menjual ulang pada siklus marketing yang baru. Itu namanya quality preserve. Jadi kalau kemampuan ini dapat kita tingkatkan, maka orang bisa membeli terus-menerus desain kita. Sekali lagi, tujuan dari preservable itu adalah penerimaan pada pasar. Jadi orang melihat, kemudian orang menerima, sehingga dapat dijual dalam jumlah yang banyak, sehingga lebih untung. Atau dijual dengan nilai yang lebih tinggi, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi ini merupakan nilai jual receivable. Saya akan berikan contoh nanti ya. Mungkin beberapa orang tidak pernah merasa bersaing, karena desainnya ya untuk suatu perusahaan. Tapi kalau desainnya diperlombakan, sehingga orang membeli berdasarkan dari suatu lelang, atau ada suatu kurator yang akan membeli desain kita, maka ini perlu. Kita harus memiliki daya saing. Ini istilah, nama lainnya adalah meningkatkan perceivable improvement. Contoh ya, kita lihat gambar-gambarnya. Contoh mungkin lebih menarik kalau pakai contoh. Misalkan estetika, ini ada yang memberikan suatu bentukan, warna, desain dalam bentuk reality ataupun dalam bentuk fantasi. Banyak software yang dapat digunakan untuk membuat suatu desain fantasi untuk orang desain komunikasi visual atau desain grafis. Sehingga yang melihatnya lebih suka, atau mungkin kalau bioskop, orang lebih mau datang ya, karena gambarnya lebih bagus daripada desain yang biasa. Atau kalau di dalam desain interior, di sini ada desain untuk foto pernikahan, itu kita estetikanya menggunakan pendekatan nature. Jadi banyak pohon-pohonnya, sehingga pre-weddingnya jadi lebih bagus. Jadi kalau ada yang mau menikah, ya foto pre-weddingnya mungkin salah satu pendekatannya adalah estetika. Menggunakan beberapa pohon-pohon yang diberikan. Atau di dalam suatu desain interior ada yang disebut dengan biofilia. Biofilia itu adalah mencintai alam. Jadi ini merupakan sifatnya, kalau di Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai natura. Natura itu adalah biofilia. Natura atau biofilia adalah desain-desain yang mempergunakan pengaruh alam. Apakah di sini ada pakai feng shui, boleh, ada yang menggunakan desain air, apa ya, jadi alamnya terlihat. Jadi orang ingin kembali mengalami kesan-kesan tinggal di alam yang sejuk, ada pemandangan, ada pohon, ada vegetasi. Kalau di dalam desain arsitektur, ini nama ilmunya vegetasi. Jadi salah satunya menggunakan pohon-pohon. Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, itu salah satu ilmunya adalah vegetasi. Itu menambahkan beberapa pohon pada desain interior maupun desain arsitektur. Biofilter natura ini masih berkembang sampai sekarang. Kemudian untuk makanan, misalkan kita menambahkan kesan-kesan supaya terlihat makanan itu lebih alami. Jadi menggunakan beberapa filter, misalkan ini ya, meningkatkan hue dan saturasi dari suatu makanan, jadi kelihatan lebih menarik, meningkatkan suatu ketajaman atau kecerahan dan kontras dari suatu gambar makanan. Jadi bandingkan yang kiri sama yang kanan, mungkin yang kanan lebih menarik. Warna kuningnya lebih terlihat dengan meningkatkan hue dan saturation-nya. Beberapa orang tidak suka menggunakan desain fotografi, menggunakan desain alami, ya boleh saja ya. Tapi kalau gambarnya kurang kuat, nilai nature-nya, kita bisa tambahkan beberapa filter supaya terlihat lebih alami, makanannya lebih menarik. Berikutnya disebut dengan tema. Jadi kalau membuat desain itu bisa pakai tema, ini gambarnya kurang bagus. Tema-tema pada desain produk, pada ponsel, pada belakang dari laptop ya, ini merupakan, kita berikan temanya supaya orang tahu lebih tegas desain kita itu apa. Kalau di dalam desain interior itu ada yang disebut dengan 14 trend. Interior ini
salah satu tulisan yang cukup baru ya dari desain-desain di Amerika. Mungkin ini gayanya ala Amerika, bukan gaya Asia ya. Nanti saya berikan listnya, silakan cek ya. Itu ada beberapa desain dari Amerika, gabungan dari zaman abad ke-14 ya. Ada Art Deco, ada Bohemian, ya, macam-macam, ada klasikal, ada industrial, ada kontemporer. Ini biasanya di S1 diberikan sebagai kajian, bahwa ada beberapa tren dalam interior yang menggunakan satu temanya. Tema-tema ini diberikan supaya mempertegas titik atau posisi dari suatu desain pada saat dijual, pada saat bertemu dengan customer. Misalnya kalau dalam tugas saya suka ditanya kalau satu itu titik temunya dengan customer di mana, nah ini merupakan tema. Titiknya berupa tema. Jadi dari sisi ini saya berikan desain pada komunikasi visual, pada produk maupun pada desain interior. Ada juga dulu mahasiswa kita magister desain itu membuat template dari Unicom. Jadi dia membuat template untuk desain web pada Unicom. Ini bisa menggunakan beberapa program, dulu dia pakai namanya Blogger Yard ya. Itu merupakan template untuk membuat suatu desain web atau blogspot. Atau dalam arsitektur, biasanya kita mempunyai beberapa template yang bisa kita ambil langsung untuk menggambar suatu desain. Karena lebih mudah menggambar desain menggunakan template. Ini merupakan library-nya dari AutoCAD. Atau ada juga tugas akhir yang membuat suatu presentasi PowerPoint. Biasanya ini Diploma 3, desain grafis. Ya. Membuat beberapa presentasi PowerPoint berdasarkan tema-tema tertentu. Ini temanya mata ya, jadi membuat template berdasarkan mata. Dengan beberapa teknik penggambaran, apakah gambarnya dibuat supaya lebih kelihatan baik ya. Ini teknik arsiran atau teknik dithering. Dithering itu berarti titik-titik ya. Membuat dithering atau titik-titik supaya terlihat dari jauh itu terlihat, dari dekat tidak terlalu terlihat. Jadi dithering berupa titik-titik. Ada juga yang membuat suatu simbol pada mouse. Ini tahun berapa ya? Ini mahasiswa saya itu cukup lama ini membuat suatu desain pada mouse. Atau sekarang kalau pada ponsel kita gunakan Glyphs. Glyphs itu adalah satu desain yang dianggap sebagai karakter dengan ukuran 1 kilobyte. Jadi kalau mengambil web atau membuka ponsel itu gambarnya lebih cepat terambil. Itu adalah sebutnya Glyphs. Satu simbol yang dianggap sebagai karakter. Jadi karena karakter atau karena huruf ya diambilnya lebih cepat kalau di-download, ini namanya Glyphs. Biasanya ini tugas mata kuliah kalau di S1 itu tingkat 2 ya, membuat Glyphs ikon. Ada juga pattern modern di sini, yang sebelah kanan pattern modern, sebentar, balik. Nah ini pattern modern. Ada juga pola Mega Mendung ini apa? Pola Indonesia, pola batik ya. Ini pola-pola ini ilmu tersendiri ya, membuat pattern. Ini ada patternologi, itu ilmu membuat pattern. Ini umurnya sudah sangat lama ya membuat pattern. Ya, pattern ini ada sebagian pattern yang sudah muncul dari tahun 60-an ya, sampai sekarang. Ini modern pattern berarti yang pengembangan dari pattern yang sudah lama. Pola-pola yang sudah lama dikembangkan menjadi lebih baru. Ini modern pattern. Ini ada dulu yang membuat tesis tentang modern pattern ya. Ya, banyak sekali yang topik-topik ini dijadikan untuk modern pattern diambil dari pattern-pattern atau pola-pola tradisional. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, sebentar ada yang mau masuk ya. Oke, ada yang mau tanyakan, ini ada yang mau masuk, saya lupa admit dulu. Oke, saya admit, sudah masuk. Kita sudah 10 orang ya. Ya, modern pattern ini dalam desain grafis, kalau di Indonesia mungkin kurang menawarkan dalam sistem penggajian. Tapi kalau di dalam
Di beberapa negara, modern pattern ini gajinya cukup mahal. Membuat pattern katanya sederhana ini cukup mahal, terutama untuk desain tekstil. Coba lihat yang gambar yang ini ya. Pattern yang ini termasuk pattern yang paling mahal. Ini yang keberapa? Yang ketiga dari atas ya. Di baris satu, kolom ketiga ini termasuk pattern yang paling mahal. Karena bisa memberikan kesan optical illusion. Ada penciptaan mata, ilusi pada mata. Nah, ini termasuk yang paling mahal membuat pattern seperti ini. Ya, kalau kelihatan sederhana, tapi pada saat penciptaannya tidak mudah pattern yang ini. Ini menggunakan animasi grafis sehingga jadinya bentuknya seperti ini. Bahkan yang keempat pun ini merupakan pattern yang dipakai dari beberapa produk untuk desain wallpaper, ini termasuk juga yang cukup susah membuat ini. Kalau tidak salah yang membuat ini orang dari Italia yang gambar seperti ini ya. Kalau yang ini saya lupa yang ketiga dari siapa yang buatnya ini. Hanya kelemahan dari modern pattern ya, patternnya bisa di-copy orang dan kita tidak punya hak royaltinya, itu kelemahannya. Nah, simetri juga termasuk kepada tawaran di dalam meningkatkan perceivable. Ini ada simetri, ulang sedikit ya, ada simetri yang seperti ini, yang seimbang, yang asimetri. Ini banyak sekali desain kita tergantung mau pakai desain yang mana. Beberapa yang membuat komik lebih suka menggunakan yang simetri yang seimbang. Atau yang keluar dari bingkai, misalkan asimetrik, keluar dari bingkai. Ini orang yang membuat komik. Di kita kebetulan tidak ada yang buat komik ya. Ada juga simetrinya menggunakan radikal ya, macam-macam. Ini merupakan salah satu untuk meningkatkan perceivable. Jadi kalau kita tidak memperhatikan simetri, biasanya orang menerimanya polos-polos saja ya. Kita ganti simetrinya sehingga orang berubah cara melihat atau menikmati seni kita. Ini dynamic, keseimbangan dynamic walaupun kelihatannya bentukan banyak di sebelah kiri, apakah diimbangi dengan bentukan yang kecil-kecil di sebelah kanan. Ini dynamic balance. Ini biasanya pada fotografi kita mempertimbangkan walaupun orangnya tidak di tengah-tengah, tapi gambar vegetasinya terambil, dynamic balance. Ini merupakan, nanti kapan-kapan saya ceritakan mengenai beberapa kajian dari teori fotografi ya. Mungkin semua sudah bisa bikin foto, bahkan sudah bisa bikin foto prewedding, tapi belum tahu teorinya. Karena kita di Magazine Design banyak kepada filosofi, jadi harus tahu teorinya. Jadi orang praktek jago, tapi pada saat membuat suatu tesis, kita harus mencari pendekatan teorinya, jangan sampai salah. Ya, kalau salah diperbaiki walaupun pada saat sidang, kalau salah sebetulnya tidak menyangkut nilai, tapi tidak enak, pengujinya akan mencecar kalau pendekatannya salah. Ini adalah dari Christian Dior ya. Nama parfumnya adalah Poison. Jadi membuat suatu ilusi seperti seolah-olah ini kalau dilihat dari jauh seperti tengkorak, padahal kalau dilihat dari dekat ini adalah wanita sedang bercermin. Ini adalah suatu desain yang menjadi sifat yang ambigu, menjadi tidak jelas sebetulnya. Lihat, ini dari dekat berbeda, dari jauh berbeda. Ini adalah produk dari Christian Dior mempergunakan teknologi ilusi. Ini termasuk yang sudah sangat lama ini ya. Beberapa gambar jadi satu. Ini gambar kalau dilihat, ini termasuk tahun berapa ini ya? Tahun 48, 1848, abad ke-19. Ini kalau kita lihat wanita di sebelah kiri, kalau itu sebelah kanan seperti nenek-nenek ya. Ini adalah desain tahun 48. Ini sampai sekarang banyak juga yang menggunakan peningkatan nilai perceivable menggunakan ilusi. Nah, saya kayak sambil kita istirahat, kita lihat dulu ini jalan nggak animasinya ya. Oh, animasinya nggak jalan nih.
Ini kelihatannya melawan gravitasi ya. Padahal cuma permainan dari mata ya. Ya, di dalam desain interior ada ilmu yang menggabungkan fisika bangunan dengan ilusi. Jadi orang melihat itu seperti suatu desain yang biasa saja, tapi arah dari angin yang masuk ke ruangan itu diatur supaya bentukan itu bisa membuat supaya ruangan mendapatkan udara yang segar, tetapi tidak ada belokan dari bentukan ruang. Dia menggabungkan ilusi dengan fisika bangunan. Kalau di Unicam itu ada mata kuliah fisika bangunan. Nggak tahu kalau di mata kuliah lain, mahasiswa di Sentero mendapatkan penggabungan antara mata kuliah ilusi dengan fisika bangunan. Jadi orang bisa melihat dengan perspektif yang biasa, tapi kaidah-kaidah dari fisika bangunan yaitu angin, cahaya, panas itu dapat terpenuhi. Ini optical illusion juga ya. Ya, karena perspektifnya berbeda, jadi terlihat seperti kubus 3 dimensi ya. Karena bermain dari sisi perspektif. Ilusi biasanya bermain dari sisi perspektif. Yang juga sama bermain perspektif, ini pada beberapa buku supaya bukunya kelihatan menarik, kita gunakan perspektif optical illusion. Kelihatan seperti 3 dimensi, kubik ya. Pandangan kubik kelihatan 3 dimensi. Tapi kalau perspektifnya kita ubah ya beda ya hasilnya. Nah ini. Ya ini adalah perspektif 3 dimensi ya.
Ini beberapa optical illusion, sebetulnya gambarnya 2 dimensi ya. Ya. Ya, silakan lihat di YouTube ya, ada beberapa optical illusion yang kelihatannya berbeda, sebetulnya sama ya. Warna yang sama, tapi kelihatannya berbeda. Ini kelihatannya bergerak padahal sama ya. Ini terlihat 3 dimensi, padahal 2 dimensi. Ini efek 3 dimensi kelihatan seperti bergerak, padahal gambarnya biasa saja. Ini tadi yang buatan Profesor Koichi. Ini efek difraksi. Terlihat rodanya bergerak padahal cuma dikasih difraksi. Ini pada interior.
Ya, itu ya. Oke, saya stop dulu ya. Jadi banyak sekali metode ilusi yang dipakai. Tadi pembuatan Profesor Koichi itu banyak dipakai untuk menghindari kecelakaan pada jalan raya yang menurun. Jadi orang bisa melihat persepsi bahwa menurun itu seperti apa. Jadi orang tidak akan lebih mudah berhati-hati pada saat jalan itu menurun. Itu buatan dari Profesor Koichi. Ini contoh peningkatan pada fungsi bisnis, misalkan pada promosi ya, pembuatan leaflet, pembuatan CD, book cover, ini merupakan perceivable dari sisi fungsi bisnis. Jadi meningkatkan fungsi bisnis supaya lebih bernilai jual, orang lebih menarik. Biasanya ini merupakan tampilan dari desain komunikasi visual atau desain grafis ya, yang lebih sering muncul. Membuat suatu sistem ergonomis sehingga kalau dipegang atau berhubungan dengan tubuh manusia ini lebih sehat atau tidak membuat otot-otot menjadi pegal ya. Ini sifat ergonomisnya disesuaikan dengan kelemahan manusia, jangan sampai otot manusia bergerak terlalu berat ya. Jadi visi ini banyak sekali pada desain produk mencari nilai ergonomis. Contoh pada promosi di sini misalkan pada paper bag ya, pada paper pouch bag, penjualan pada aluminium foil pouch bag membuat suatu tampilan lebih baik ya, sehingga orang mau membeli walaupun belum tentu nilai yang dijual di dalamnya itu lebih enak daripada yang di kilo, tapi dengan menggunakan seperti ini orang lebih suka karena punya tampilan yang lebih baik ya. Ini lain pada membuat boot seperti saya berikan contoh pada UTS ya, itu meningkatkan nilai pada boot. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita sudah ada 10 orang. Oh, ada yang ya ada 10 orang. Itu merupakan nilai-nilai yang diberikannya kalau kita lagi nggak punya ide. Bagaimana supaya idenya lebih baik, lebih kreatif, ya namanya itu merupakan perceivable. Bagaimana supaya masyarakat lebih mau menerima atau lebih mau membeli. Bagaimana caranya? Terserah, ada yang senang di estetika, boleh. Ya, yang terakhir mungkin ilusi. Ilusi merupakan jalan terakhir kalau kita ingin meningkatkan nilai penerimaan atau perceivable. Ya, ini terjadi karena persaingan dalam dunia bisnis yang memanfaatkan IT design itu sangat tinggi. Mungkin Indonesia tidak terlalu banyak, tapi kalau di luar negeri, kita kalau menjual barang yang biasa-biasa saja, orang tidak mau beli. Harus ada nilai tambahan. Nah, salah satu nilai tambahan adalah perceivable. Nilai tambahan itu bisa nilai kegunaan, nilai perceivable, atau nilai keilmuan. Macam-macam ya. Nilai value added itu macam-macam. Di dalam dunia desain itu value added itu bisa nilai keilmuan, kegunaan, atau perceivable. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini teori tambahan ya. Ya, saya tidak mau lama-lama setelah UTS mungkin supaya lebih refreshing lah. Kalau tidak ada, saya masukkan absensinya ya. Jadi nanti ini materinya saya berikan, silakan lihat-lihat lagi. Sebentar, ada chatting, apa chattingnya? Oh, ada yang tidak bisa masuk ya. Ya, turut berduka cita untuk siapa nih? Wafa Ulin, kakaknya meninggal ya. Ya, ya inilah ibadah rojiun. Semoga almarhum diterima ya di sisi yang maha kuasa. Oke, saya berikan absennya, silakan absen kalau tidak ada pertanyaan ya. Kalau sudah absen, silakan meninggalkan ruangan kalau tidak ada pertanyaan.
Ya, yang sudah absen silakan meninggalkan ruangan kalau sudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.